usaha kos sering banget jadi solusi ketika kita masih pengen kerja, tapi uang di rekening, di saldo rekening itu pengen kita kembangkan, pengen kita investasikan. Tapi sebenarnya apa sih yang harus dipikirin sebelum buka sebuah unit kos-kosan? Di video ini bakalan aku jelasin. Balik lagi dengan aku Dika Amfa. Aku di YouTube ini membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan kos-kosan, konveksi, ataupun kata-kata. Aku punya satu unit kos-kosan di dekat sebuah kawasan industri yang ini lagi aku tempatin. Ini umurnya memang ya setahun lebih lah. Berawal dari kepikiran uang di rekening itu mau diapain gitu kan. Akhirnya aku memilih dan menjatuhkan hati pada bisnis kos-kosan seperti itu. Nah, untuk mendirikan sebuah kos, membuka sebuah unit kos, itu apa sih yang dipikirin gitu kan? Karena membuka sebuah kos-kosan itu nggak sesimpel kalian memilih lokasi, terus diriin kos-kosan gitu. Karena ada banyak sekali sebenarnya kalau memang mau dibisnisin, mau mendapatkan uang yang cukup lumayan dari situ, emang harus mempunyai strategi tersendiri. Dan strategi yang pertama itu jangan jatuh cinta pada propertinya. Jatuh cinta pada cash flow. Jadi kebanyakan orang itu punya gambaran rumah kosnya tersendiri, punya gambaran ideal tentang sebuah rumah kos. Dan itu seringkali yang jadi keliru gitu, yang bikin keliru karena mereka cenderung ngelihat sebuah bangunan itu, wah bangunan ini bagus nih, kayaknya cantik nih, wah bangunan ini mempunyai desain yang bagus nih, bisa nih aku jadiin kos-kosan. Nggak gitu. Bukan itu yang dicari dari sebuah kos-kosan. Ya memang oke lah kalau jatuh cinta pada propertinya gitu kan. Itu nggak masalah gitu. Tapi skala prioritasnya bukan pada ego kalian pada sebuah properti itu, fetis kalian akan properti itu, bukan, tapi pada cash flow. Jadi yang harus dipertimbangkan untuk cash flow ini itu adalah lokasi, biaya operasionalnya kira-kira seberapa, biaya ngerenovnya dari misal kalian beli bangunan lama terus jadiin kos-kosan, atau kalian benar-benar bikin dari nol, itu yang harus dipikirin gitu. Cash flow. Bukan karena wah ini bergaya minimalis, wah ini bergaya industrial. Yaitu nantilah. Siapa tahu ketika kalian jatuh cinta pada satu unit properti, belum tentu properti itu akan menghasilkan cash flow yang lancar gitu. Bisa aja oke lah, rumahnya bagus nih, aku seneng sama model rumahnya, halamannya gini, kamar mandinya oke lah, bersih, lingkungannya bersih, gini-gini. Tapi ketika dilihat ternyata daerah situ sepi, jauh dari fasilitas umum, itu kan kayak percuma gitu loh. Yang kedua, jangan pernah tergoda dengan pembiayaan yang cepat selesai atau istilahnya jangka pendek. Maksudku gini, ketika sebuah pembiayaan itu berasal dari bank misalnya, dan kalian membayarnya dari sistem menyicil, ambil cicilan terendah yang bulanannya terendah dengan jangka waktu yang paling panjang. Kenapa? Karena semakin rendah cicilan bulanan, maka semakin rendah juga biaya operasionalnya. Maksudnya gini, misal dari
10 kamar seharga 500.000 gitu. Berarti ada misalnya 5 juta. Ketika mengambil cicilan yang cepat selesai, maka cash flow kalian semakin rendah gitu. Tapi ketika mengambil cicilan dengan jangka waktu yang lama, oke lah, misal paling lama, misal 20 tahun baru selesai. Tapi dengan bulanan yang lebih banyak, itu akan memberikan ruang gitu. Untuk kalian misalnya nantinya mau ditambahkan fasilitas apa, atau uangnya nanti mau dialihin ke membuka kos yang lain, atau gimana, akan banyak ruang gitu. Dibanding dengan yang cepat selesai. Karena untuk apa gitu loh, durasinya cepat tapi mengambil cicilan tertinggi tiap bulannya. Nah, jadinya kan kayak jadi dikit gitu loh, keuntungannya menjadi lebih sedikit. Dan itu bukan sebuah bisnis. Karena cepet-cepet juga buat apa gitu loh. Cepet-cepet tuh nggak ada untungnya deh. Karena harga cicilannya bakal segitu terus gitu loh. Dan ini salah satu kunci gitu loh. Ketika pembiayaan dari bank misalnya, itu kalian mau jangka waktunya seberapa, harganya masih tetap segitu gitu loh. Nggak terpengaruh dengan harga propertinya naik atau harga propertinya turun, atau ya properti pasti naik sih. Harga propertinya naik tapi tetap aja cicilan kalian segitu gitu loh. Jadi alangkah baiknya untuk mencari bulanan terendah tapi jangka waktunya paling lama. Yang ketiga, jangan pernah nurutin ego untuk ngasih fasilitas yang wah. Jadi misal pasar kalian adalah kawasan industri gitu, seperti aku. Nggak mungkin gitu kan, fasilitas yang diberikan itu sama kayak misalnya mahasiswa gitu loh. Dimana mahasiswa, mereka pembiayaan sebagian besar pembayaran itu dari orang tuanya. Dimana orang tuanya kebanyakan ya mahasiswa biasanya sih mayoritas orang tuanya mampu gitu loh. Dan mereka lebih mengutamakan kenyamanan ketimbang sekedar tinggal gitu. Tapi berbeda ketika di kawasan industri atau kawasan yang misalnya penghuninya memang berpenghasilan rata-rata gitu loh. Itu harus dipikirin gitu loh. Misalnya jangan overkill lah memberi fasilitas ini. Misalnya kok di kawasan untuk karyawan gitu, buruh untuk target buruh pabrik misalnya, kok kalian ngasih parkir mobil atau AC atau kamar mandi dalam mungkin kan, atau ya mungkin yang tidak pas gitu dengan harganya seperti itu. Kalian nggak perlu inilah, nih kosku ada ininya nih, ada kulkasnya, ada mesin cucinya, kamar mandi dalam, ada AC-nya. Ego kalian buat ngasih fasilitas kayak gitu, tapi ternyata nggak cocok buat pasar yang kalian tuju seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Bonus untuk yang terakhir, yang harus dipikirin yang lain adalah apakah kalian akan running kos-kosan itu sendiri atau kalian akan mewakilkan pada orang lain gitu. Karena kebanyakan yang usaha kos-kosan ini adalah orang yang sebetulnya mereka biasanya dia kerja di mana gitu kan, terus dia punya uang, dia alihin uang itu daripada di rekening, dia alihin ke kos-kosan gitu kan. Jadinya dia tetap kerja di situ, dia nggak ada di situ tapi tetap menerima pemasukan lah. Itu kan biasanya harus ada yang ngurus. Nah, pastiin kalau misal mau dilimpahin ke orang lain, pastiin itu orang yang bisa banget dipercaya gitu, kerabat atau apa. Bahkan kerabat juga kadang ya gitulah, kalian pasti tahu lah. Dan itu harus berhati-hati karena masalahnya soal uang. Bisa jadi solusi misal kalian mau untuk
pembayaran bisa saja via transfer langsung ke rekening gitu kan. Tapi untuk misalnya renovasi, bersih-bersih, perawatan dan sebagainya bisa bayar orang lokal yang siap ngurusin seperti itu. Itu tadi apa-apa aja yang harus dipikirin banget sebelum membuka sebuah kos-kosan. Kalau kalian suka dengan kontenku, merasa ini membantu, silahkan like, subscribe, atau mungkin bisa follow Instagramku Dika Amfa atau Twitterku @dikaamfa. Open for discussion. Aku open untuk diskusi. Langsung aja. Bye-bye.